Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersaat teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sujudlah kepadanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus turun menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman pasti tahu kan kalau kita sudah diberi makanan, minuman, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya yang sudah terpenuhi sehingga kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Semua itu tidak akan pernah terjadi kalau misalnya Tuhan tidak menyertai kita. Oleh karena itu, mari kita mengucapkan syukur kita, mengagungkan kemuliaan-Nya dengan menyanyikan lagu Oleh Kemurahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas berkat-Mu selama seminggu ini kami bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kami sehingga kami bisa tetap hidup dan beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, berkati juga kami ya Tuhan, supaya Engkau menguasai hati kami, melayakkan kami, supaya kami siap untuk ibadah kami pada hari ini. Sertailah juga ya Tuhan ibadah kami ini dari permulaan hingga akhirnya. Semoga semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan.
Kami juga memohon ampun ya Tuhan atas segala dosa kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa-dosa yang menyakiti hati Engkau maupun teman kami, guru kami, orang tua kami, dan kerabat-kerabat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami tersebut, dan juga biarkanlah kami supaya kami tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nas pembimbing kita diambil dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari kita bersama dengan umat sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasul kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus datang, persekutuan orang kudus, mengampuni dan besar, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oleh karena Yesus yang telah mati di kayu salib, kita sekarang sudah memperoleh keselamatan. Maka dari itu, sudah menjadi tugas bagi kita untuk menyatakan Ia sebagai segala-galanya dan juga mengikuti perintah-perintahnya. Mari kita nyanyikan lagu Karena Salibmu.
pulihkan hatiku, ku nyatakan kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus Kau segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Laus Lisa. Shalom teman-teman, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk kita boleh disirami oleh kebenaran firman-Nya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami membawa hati kami untuk kami boleh disirami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang boleh urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan pakai hamba-Mu untuk boleh menyuarakan isi hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan, untuk boleh jemaat-Mu dengarkan. Dan biarlah Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, setiap kami boleh kembali dikuatkan. Dan biarlah Tuhan yang boleh memberkati kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, firman Tuhan hari ini, Nusa Lisa ambil dari Yesaya, pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Sekali lagi, Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Nusa Lisa baca untuk kita sekalian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku."
Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah jawaban Yesaya atas panggilan Tuhan kepadanya. Dapat dikatakan Yesaya dengan yakin menjawab panggilan Tuhan tanpa keraguan-raguan. Dengan sangat mantap dia mengatakan apa? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ketika Yesaya yakin menjawab panggilan Tuhan ini tanpa satu keraguan-raguan, teman-teman tahu apa yang terjadi setelah Yesaya menjawab panggilan Tuhan ini dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan-raguan itu? Yang terjadi adalah Tuhan dengan sangat terang-terangan mengatakan bahwa Yesaya dia tidak akan didengarkan. Kata-katanya Yesaya ini tidak akan didengarkan oleh bangsanya. Kita dapat melihat ini di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, teman-teman. Walaupun mereka mendengar, dikatakan apa? Mereka tidak akan mengerti. Walaupun mereka ini melihat, tetapi mereka ini tidak akan tanggap. Mereka akan tetap kekeh pada pendiriannya. Mereka akan tetap kekeh pada pemahaman mereka. Apakah ini awal dari tantangan perjalanan Yesaya, teman-teman? Ketika dia baru saja menjawab panggilan Tuhan dengan sangat yakin dan mantap. Mungkin Yesaya awalnya berpikir, ya, ini adalah awal tantanganku. Dan mungkin Yesaya juga punya satu keyakinan bahwa suatu hari nanti, suatu saat nanti, mereka ini akan bertobat. Mereka ini akan berbalik. Tetapi teman-teman, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa hal itu, ya, pemberontakan mereka itu akan terus terjadi sampai bangsa itu benar-benar habis dan sampai tumbuh tunas-tunas yang baru. Dan disitulah Yesaya baru bisa mengharapkan satu awal yang baru. Terus baca ya, di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi sepi. Ayat yang ke-12, Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Ayat yang ke-13, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Teman-teman, kalau kita jadi Yesaya, sanggupkah kita tetap berkarya di tengah keadaan yang demikian? Atau kita katakan, saya lebih baik mundur. Percuma aja kan saya Tuhan. Kuhabiskan waktuku berapa lama untuk memimpin dan melayani mereka kalau keadaannya seperti ini? Yang mana yang akan kita pilih, teman-teman? Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan hari ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu gak pakai jumlah pertobatan sebagai tolak ukur. Ya, Tuhan gak pakai jumlah pertobatan itu sebagai tolak ukur. Tuhan hanya mencari hamba yang setia,
yang mau pergi untuk Dia, yang mau melayani Dia dengan setia. Teman-teman, ada seorang tokoh bernama B. Chappell. Dia mengatakan bahwa kita dipanggil hidup bagi Tuhan bukan saat kita harus mengorbankan segalanya, tetapi juga ketika karya kita tidak nampak menghasilkan apa-apa. Teman-teman, saat engkau dipercayakan untuk melayani, jangan pernah berpikir, aku sudah mengorbankan waktuku, ikut rapatlah, latihanlah, pelatihanlah, persiapanlah, dan bahkan bukan hanya waktu yang aku korbankan, tenaga dan juga hartaku juga sudah aku korbankan. Tujuannya adalah supaya gerejaku ini berkembang, supaya gerejaku ini maju. Tapi kok nampaknya tidak menghasilkan apa-apa. Kok gerejaku pancet aja begini aja gitu ya, nggak berkembang, nggak ada perubahan. Teman-teman, tetaplah setia dan nantikan waktu Tuhan untuk dapat memberikan pertumbuhan. Yang Tuhan cari adalah hamba yang setia. Apapun teman-teman yang saat ini sedang kau kerjakan, sedang kau usahakan, kerjakan, usahakanlah semuanya itu dengan setia dan hasilkanlah buah. Jangan cepat kecewa, jangan cepat undur. Pandanglah Allah yang telah memanggil setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, bekerjalah Engkau di dalam kehidupan setiap kami. Sebelum jauh Engkau pakai hidup kami untuk menjadi alat-Mu. Dan kami mohon kekuatan daripada Allah Roh Kudus agar menjaga hati dan komitmen kami untuk tetap setia kepadamu. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau sama-sama katakan, ini aku Tuhan, utus aku. Biarlah kerajaan-Mu terus diperluas di dalam dunia ini. Dan biarlah Tuhan yang boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap semangat, layanilah Tuhan dengan semangat yang menyala. Tuhan berkati. Terima kasih firman-Nya, Laus Lisa. Kiranya firman tersebut bisa tertanam di dalam hati kita masing-masing dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk persembahan bisa dikirimkan melalui OVO dan GoPay Trinity Community yang ada di layar, atau bisa juga dimasukkan di kotak persembahan di lantai 1 Trinity Community. Tiba saatnya kita berada di penghujung ibadah. Mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kita angkat lagu bagi Dia. Jiwaku bagi
Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku hanya Dia segalanya bagiku. yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.